Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya mengharapkan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti lanjutan perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga kita tentunya eh, memiliki waktu yang diberikan untuk dapat mengikuti perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita mengenai breakdown atau kerusakan pada bahan dielektrik. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas bahan dielektrik gas. Sebagai contohnya adalah udara, kemudian ada gas SF6 atau sulfur hexafluorida yang biasa digunakan untuk pengaman pada sirkuit breaker. Di bahan di elektrik gas ini sesungguhnya adalah bahan yang sangat banyak digunakan pada peralatan tegangan tinggi. Karena mungkin yang pertama kalau udara adalah bahannya murah dan tersedia di mana-mana. Kemudian juga tidak memerlukan sumber daya yang eh, secara ekonomi harus apa, mengeluarkan biaya untuk memperolehnya. Makanya sementara dia merupakan bahan dielektrik karena tidak menghantarkan listrik secara baik. Baik, Kak, saya presentasikan. Ya, baiklah. Jadi kita kemarin sudah mengenal namanya tegangan tinggi atau high voltage. Kemudian tentunya kita juga sudah mengenal bagaimana karakteristik daripada tegangan tinggi yang berbeda tentunya dengan tegangan rendah ataupun tegangan distribusi yang disalurkan oleh pihak penyelenggara atau pihak penyedia tenaga listrik yang dalam ini di negara kita ini adalah PLN. Namun tidak menutup kemungkinan nanti penyedia-penyedia tenaga listrik juga bisa berasal dari lembaga-lembaga swasta atau perusahaan-perusahaan swasta yang nanti bisa mereka berusaha untuk mengadakan energi listrik ini. Jadi kalau kita kemarin sudah mengenal mengenai tegangan tinggi ini, yang pertama yang sangat berbeda dengan tegangan rendah atau tegangan distribusi adalah masalah isolasi. Kenapa isolasi menjadi permasalahan yang cukup penting dalam tegangan tinggi ini? Karena adanya sifat daya tembus atau kerusakan eh, kerusakan di elektrik diakibatkan oleh ionisasi dari bahan dielektrik tersebut. Dan ionisasi itu terjadi karena adanya medan listrik atau tekanan eh, muatan-muatan ataupun gaya listrik, gaya elektron-elektron daripada medan listrik yang mempengaruhinya. Misalnya dia berada di eh, isolasi tegangan tinggi, maka tegangan tinggi tadi akan memberikan tekanan medan elektrik yang begitu besar kepada eh, peralatan ataupun bahan di elektrik tadi. Oleh karena itu dia jadi berbeda dengan isolasi ataupun bahan di elektrik untuk tegangan rendah. Dan juga nanti ada namanya koordinasi isolasi. Koordinasi isolasi ini artinya isolasi-isolasi yang digunakan pada setiap peralatan itu disesuaikan dengan kebutuhannya untuk mencapai keamanan daripada peralatan, namun juga harus ekonomis. Jadi kalau kita katakanlah tegangan tinggi ini harus kita buat aman, lalu kita menggunakan isolasi yang setebal mungkin, tapi ini akan menjadi tidak ekonomis. Jadi harus disesuaikan juga antara keamanan dengan ekonomis dan juga eh,
simple ataupun kesederhanaan daripada desain peralatan. Nah, sebagai contoh ya, kalau isolasinya terlalu tebal, maka akan menjadi sempit lah ruang daripada peralatan-peralatan kita. Misalkan antara belitan dibuat terlalu tebal isolasinya, maka dia akan menjadi ruangnya itu akan menjadi lebih besar. Gitu. Oke. Jadi tegangan tinggi modern ketika melakukan pengujian di laboratorium itu dilakukan dengan tegangan yang hampir 6 megavolt. Di 6 juta volt dikenakan kepada peralatan tegangan tinggi untuk mengujinya agar dia betul-betul tahan terhadap tekanan di elektrik ketika dia digunakan pada peralatan tegangan tinggi. Kemudian kondisi yang sebaliknya, di mana ketika sebuah tegangan tinggi, peralatan tegangan tinggi digunakan, harus dirancang atau didesain secara hati-hati, isolasi dan juga eh, profil elektrostatik, medan elektrostatiknya. Maksudnya seperti ini. Jadi kalau ada satu peralatan, contohnya misalnya kabel lah, kabel yang digunakan untuk tegangan tinggi, tentunya yang berada di dalam kartu induk, yang mana kabel ini dibutuhkan isolasi, maka harus diketahui tekanan elektrostatik medannya, artinya berapa tegangan tembus daripada isolasi tadi ketika dia berada di posisi antara dua tegangan yang tinggi gitu. Jadi harus dihitung misalnya jarak antara dua kawat itu tentunya kalau udara itu kan 1 kV per sentimeter, sorry 10 kV per sentimeter. Maka dia jarak antar kabel itu tentunya kalau dia sampai 500 kV berarti dia harus jaraknya itu sampai 50 sentimeter, setengah meter berarti jaraknya kan. Nah, ini harus dihitung betul-betul supaya apa? Supaya peralatan-peralatan tadi tidak mengalami eh, tekanan elektrostatik yang tinggi. Yang ini akan menyebabkan nanti kerusakan pada bahan dielektrik tersebut. Kemudian juga bahan isolasinya juga yang digunakan, misalnya yang paling mudah itu gas. Jadi kebanyakan isolasi itu kan dibuat dari gas. Sebagai contoh pada kabel tegangan tinggi yang ada di udara, di saluran sutet itu, bahan dielektriknya itu adalah gas atau udara. Jadi jangan kita mengatakan bahwa kabel tegangan tinggi itu tidak diberikan isolasi atau bahan dielektrik. Ada bahan isolasinya, yaitu udara. Kalau tidak ada bahan isolasi, maka kabel itu pasti akan mengalirkan elektron-elektron daripada kabel yang berbeda tegangan tadi. Aplikasi atau penggunaannya adalah pada laboratorium, contohnya laboratorium nuklir atau penelitian-penelitian dalam laboratorium tegangan tinggi, misalkan. Kemudian juga ada particle accelerator atau pemercepat partikel yang biasa digunakan untuk sinar X. Kemudian transmission of large bulks of power over long distance. Jadi pada transmisi yang besar yang jaraknya jauh. Kemudian peralatan sinar X untuk medikal atau kesehatan ataupun dalam industri lainnya. Sinar laser misalnya. Sinar laser itu pemercepat, dipercepat. Jadi ada partikel-partikel itu dipercepat sehingga dia bisa memotong logam setelah yang dipercepat. Karena kalau cuma partikelnya panas saja, tidak cepat, maka dia ketika logam itu dipotong, dia akan membeku lagi dan itu enggak jadi-jadi terpotong. Tapi karena dipercepat dia, sehingga logam yang terpotong itu panasnya itu akan eh, meleleh dan dia tidak tidak mudah membeku lagi. Kemudian electrical breakdown atau di electric breakdown. Breakdown ini artinya kerusakan.
atau tembus antara bahan-bahan dielektrik tersebut. Electrical breakdown or electrical breakdown is a process that occurs when an electrical insulating material subject to a high energy voltage suddenly become an electrical conductor and electrical current flow through it. Jadi proses breakdown itu ketika ada suatu bahan dielektrik kemudian diberikan tegangan dan akhirnya bahan dielektrik yang seharusnya dia menghambat aliran elektron dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah, malah dia akan menjembatani atau mengalirkan elektron dari dua tingkat tegangan tadi. Nah, ini dikatakan bahwa dia sudah breakdown atau electrical breakdown. Artinya dia sudah mengalirkan listrik. Padahal fungsi daripada peralatan elektrik ini kan untuk menghambat arus listrik. Ini maka dikatakan dia sudah breakdown. Electrical breakdown means failure of insulation. Jadi sama aja artinya electrical breakdown itu adalah kerusakan atau failure pada isolasi. Pertama itu kasusnya small voltage, kemudian insulation medium tolerance, kemudian no breakdown. Jadi kalau di tegangan rendah itu jarang terjadi breakdown, terkecuali isolasinya itu sudah mengalami kerusakan terlebih dahulu. Misalnya breakdown itu bisa terjadi pada peralatan listrik yang ada di rumah kita, misalnya saklar, jika dia sudah panas, kelamaan dipakai, isolasinya sudah tidak bagus lagi, maka biasanya mengalami pecah-pecah atau retak karena dia terlalu panas dia digunakan. Itu. Tapi kalau dia dalam keadaan normal, kemudian juga kondisinya bahwa tegangan tersebut atau peralatan tersebut tidak mengalami kerusakan sama sekali, maka dia tidak akan terjadi breakdown atau breakdown. Kemudian kalau kasus yang kedua, beyond rating dalam rating yang diizinkan. Kalau dia dalam rating yang diizinkan, kemudian juga isolasinya masih bagus atau insulating medium tidak bisa ditoleransi, maka terjadi breakdown. Itu seperti yang saya katakan tadi, walaupun tegangan itu adalah tegangan rendah, tapi karena insulating medium cannot tolerate, artinya dia tidak bisa mentoleransi terjadi kerusakan pada isolasi tersebut, maka terjadi breakdown sehingga akan terjadi short circuit. Kemudian gas as insulating media, the simplest and the most commonly found the electric itu adalah gas ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, most of the electrical apparatus use air as the insulating medium. Kebanyakan peralatan menggunakan udara sebagai bahan isolasinya. A few other gas such as nitrogen, N2, ada karbon dioksida, CO2, freon, BClF2, dan sulfur hexafluorida yang saya katakan tadi, SF6. The maximum voltage applied to the insulation at the moment of breakdown is called the breakdown voltage. Jadi tegangan maksimal
yang diberikan oleh elektrodanya ketika terjadi breakdown, itulah yang dinamakan tegangan breakdown. Misalnya suatu bahan dielektrik udara CO2 pada tegangan antara dua elektroda itu pada jarak 1 cm itu sebesar 10 kilovolt, maka akan terjadi percikan api yang eh, menghantar pada udara yang berada di antara dua elektroda tadi. Maka berarti 10 kilovolt ini adalah tegangan breakdown. Ada juga SF6. SF6 ini tegangan breakdownnya cukup tinggi ya. Saya kurang nggak ingat berapa tegangan breakdown per kilovoltnya dari SF6 ini, sehingga dia bagus digunakan untuk eh, peralatan tegangan tinggi atau pada circuit breaker. Karena circuit breaker itu kan space-nya atau ruangnya itu kan kecil, sempit, tapi dia harus mengamankan ada dua kontaktor yang bertegangan tinggi. Maka digunakanlah gas SF6 ini agar dengan jarak segitu eh, elektrodanya tetap aman, tidak terjadi ini apa tuh breakdown. Di gas proses breakdownnya itu adalah seperti ini. Ionization, terjadi ionisasi pada gas tersebut, kemudian mengalir karena high current atau arusnya itu tinggi, maka electrons or ions creates atau terjadi elektron atau ion pada bahan dielektrik tadi. Elektron atau ion ini kan yang akan menjadi jembatan atau penghantaran yang akan melewatkan muatan dari dua elektroda, misalnya tegangan 150 kV terhadap netralnya atau terhadap groundnya, maka tegangan tersebut akan eh, menjadikan udara yang ada di depannya itu akan menjadi breakdown atau dilalui oleh elektron-elektron tadi. Breakdown occurs within gas when the electric strength of gas failure. Jadi ketika terjadi kerusakan di elektrik daripada gas tadi. Kerusakan tadi ditandai dengan elektron or ion create. Jadi terjadinya elektron atau ion pada bahan dielektrik tadi. Kalau tidak, maka bahan dielektrik tadi sebenarnya gas tadi elektron-elektronnya itu tidak ada atau hanya merupakan, kalau CO2 berarti ada karbon dioksida dan oksigen yang terikat dalam satu molekul yang tidak terpisah. Jika terjadi breakdown berarti C dan O itu akan terpisah dan dia akan membentuk ion-ion ataupun elektron. Kemudian the electrical breakdown of a gas is brought about by various process of ionization. Jadi sebenarnya breakdown ini mengalami proses-proses. Yang pertama mungkin ada sedikit dulu yang yang elektron yang terlepas, kemudian dia makin banyak sehingga mengakibatkan bahan dielektrik tersebut menjadi rusak. Kemudian these are good process involving the collision of electrons, ions with gas molecules and electrode process. Di proses ini berlangsung ya bisa cepat bisa lambat tergantung pada kondisi, misalnya eh, udara, pada kondisi udara di sekitar daripada gas tersebut misalnya kan.
Itu jadi prosesnya itu. Sampai di sini masih bisa diikuti ya, bagaimana proses breakdown pada bahan dielektrik gas. Kalau saya mengatakan bahan dielektrik itu adalah bahan isolasi. Nah, hanya perbedaan istilah saja. Dielektrik itu secara umum ada padat, ada gas, isolasi lebih ke bahan yang padat sebenarnya, isolasi padat. Ini adalah layout of gas breakdown process. Jadi proses terjadinya kegagalan pada bahan dielektrik gas itu. Pertama, collision of molecule. Jadi ada, kan kita ketahui tadi, misalnya gas, kita contohkan gas CO2 atau udara ini, atau O2 katakanlah, oksigen, maka terdiri dari dua atom oksigen, dia O2 itu yang menempel dalam satu molekul, yang berikatan dalam satu molekul. Nah, ketika terjadi apa, dielektrik, medan elektrik atau medan listrik yang tinggi daripada udara tersebut, terkena medan elektrik yang tinggi, maka bisa terjadi eh, collision. Collision itu tumbukan atau pemisahan dari molekul-molekul tadi. Maka dalam kimia itu kan kita tahu kalau terjadi pemisahan molekul itu pasti akan menghasilkan elektron. Elektron-elektron itu akan terlepas. Kita ketahui juga bahwa elektron itulah yang menjadi sumber hantaran daripada listrik atau aliran muatan-muatan listrik. Kemudian unionized gas, gas yang tidak terionisasi, jadi ada collision of molecule, gas tidak terionisasi. Berikutnya adalah electrical discharge, terjadi discharge. Discharge ini kalau Anda nanti ini bisa baca di bahan apa tentang partial discharge, itu adalah gejala mulainya muatan pada bahan dielektrik tersebut terlepas sehingga mengakibatkan di sinilah mulainya terjadi molekul-molekul itu terpisah dan menghantarkan atau mengalirkan muatan listrik. Kemudian juga gas get ionized, jadi artinya gas itu terionisasi, barulah terjadi breakdown. Jadi kalau ditanya mengenai proses daripada breakdown itu, ini dia mau untuk bahan dielektrik gas. Kemudian ionization by collision, the process of liberating an electron from a gas. Jadi proses pembebasan atau pelepasan sebuah elektron, an elektron ya, dari satu molekul gas. Jadi sebuah molekul gas itu kan, bagian gas itu kan banyak, kemudian ada molekulnya, kemudian dia mau melepaskan satu elektron. With the simultaneous production of a positive ion is called ionization. Jadi terjadinya ionisasi pada saat adanya terlepasnya elektron tadi ya. Kemudian in this process, pada proses ini, elektron bebas akan menumbuk atau mengikat dengan gas netral, molekul gas netral, dan dan meningkatkan, give rise to a new electron, meningkatkan satu elektron and a positive ion, dan ion positif. Jadi ketika dia menumbuk molekul gas yang lain, maka dia akan menghasilkan elektron baru dan ion positif.
Ini gambarannya, gambaran ionisasi yang terjadi karena tumbukan tadi. Ini katoda atau negatifnya, kemudian anoda yang positifnya. Ada sinar ultraviolet yang mengenai elektroda, yaitu katoda tadi, sehingga dia akan melepaskan daripada elektron dari katoda tadi. Ini kita lihat jaraknya adalah D, kemudian dia diberikan tegangan, tegangan yang tinggi DC, atau tegangan DC. Kemudian ini ada satu variabel voltage. Jadi tegangan variabel, tegangan DC variabel yang digunakan untuk menaikkan tegangan ataupun tumpukan elektron potensial di katoda ini. Kemudian ada pembatas arus, resistance pembatas arus. Sini akan terjadi namanya Thomson itu terjadi seperti ini. Dikatakan apa? Proses Thomson dalam breakdown itu seperti ini. Kalau kita perhatikan sebuah kolom atau bagian gas bertekanan rendah dengan yang mana medan listriknya E itu diberikan pada pelat paralel, elektroda pelat paralel atau diberikan tegangan pada elektroda pelat paralel. Kemudian ini elektron starting at the cathodes will be accelerated. Beberapa elektron mulai untuk di katoda ini mulai untuk dipercepat itu dengan menggunakan uh, energi dari tegangan atau tadi di dalam gambar tadi ada ultravioletnya. Jadi artinya gini, ultraviolet itu akan mempercepat lepasnya elektron pada tumpukan elektron pada katoda tadi. Accelerate more and more between collision dan lebih dan lebih lagi artinya elektron tadi mulai terlepas between collision with other gas molecule dan dia bertumbukan dengan molekul gas yang lain. Pada saat inilah terjadi rambatan ataupun aliran daripada elektron dari anoda ke katoda ke anoda. Jadi dia menuju anoda yang positif, elektron ini kan bertumpuk di katoda, dia akan menuju anoda. Jika energinya merupakan epsilon, diperkuat pada saat elektron ini mulai travel atau berjalan pada potensial V1, kemudian akan terjadilah ionisasi pada gas di elektron tersebut. Jika sudah terjadi ionisasi, maka sudah terjadilah dia breakdown ini. Prosesnya ini bisa digambarkan, ini bisa juga dijadikan sebagai diagramnya juga. Jadi ini ada elektron, kemudian ditambahkan dengan molekul, kemudian ada pelat dengan luas A. Jadi ini keterangannya ion positif adalah ion positif. Kemudian karena
Epsilon apa tadi epsilonnya? Energinya, energinya itu lebih besar daripada tegangan atau potensial, sehingga dia akan terpisah menjadi E negatif, ditambah E positif tambah E negatif. Jadi pada saat ini terjadi eh, apa pelepasan menggunakan energi tadi. Jadi kalau kita umpamakan itu seperti pecah ya, pecah sehingga menghasilkan atau terionisasi. Ada sedikit elektron yang dihasilkan oleh katoda yang bisa terjadi karena pertama ultraviolet lights falling on the cathode. Jadi ada sinar ultraviolet yang mengenai katoda. Kemudian terjadi ionized natural gas particle producing positive ion and additional electron. Jadi menghasilkan ion positif dan tambahan daripada elektron. Kemudian the additional electron dan jadi tambahan elektron tadi kemudian make ionizing atau ionizing collision, thus the process repeat itself. Dan dia terjadi secara berulang ya, repeat. Jadi berulang-ulang sehingga makin banyaklah elektron yang terpisah daripada molekulnya. This represent increase in electron current, jadi akan meningkatkan arus daripada elektron ini. Kemudian positive ion also reach the cathode, kemudian positif ataupun muatan positif itu akan mengalir kepada cathode. Kalau dari cathode itu akan mengalir elektron on bombardment. Nah, bombardment ini seperti bombardir ya. Jadi dengan terus-menerusnya seperti dibombardir, on the cathode keep the rise to secondary electron. Jadi akan menghasilkan elektron sekunder atau elektron tambahan. Kemudian perhatikan bahwa jika kita mengasumsikan ada NO elektron are emitted from the cathodes. Jadi kalau seandainya terjadi ada NO elektron, ada sebanyak NO elektron ini jumlahnya tidak ditentukannya dalam bentuk variabel NO, diemisikan daripada katoda. Ketika satu elektron menumbuk atau bertumbukan dengan partikel netral, akan terbentuklah ion positif dan elektron. Jika nilai alfa merupakan jumlah rata-rata dari tumbukan yang mengakibatkan ionisasi yang dihasilkan oleh elektron per sentimeter, travel yang berjalan daripada berjalan dalam arah medan listriknya. Ada juga pengaruh lagi dari gas pressure P dan energi per P. Ini is called the Thomson force ionization coefficient. Jadi kapan terjadinya ionisasi pertama kali itu, itulah namanya tergantung daripada tekanan, kemudian juga bukan energi ya tadi ini, medan listriknya. Jadi berapa itu maka disebut dengan Thomson force ionization coefficient. At any distance x from the cathode, let the number of electron be nx. Jadi kalau jaraknya itu x, maka akan terjadi
elektron itu sebanyak Nx. Karena ada N itu jumlahnya, kalau X eh, 4 berarti ada Nx. Jadi inilah proses teori Thomson tentang eh, yang pertama atau keluhan muatan yang pertama. Jika Nx tadi elektron berjalan pada jarak dx, maka akan memberikan eh, kenaikan pada alfa, Nx, dan dx elektron. Alfa kali Nx kali dx. Jika X itu sama dengan 0, maka Nx juga akan sama dengan 0. Jadi kalau X sama dengan 0 itu berarti dia tidak ada sama sekali ya. Ini persamaannya. Kemudian dnx per dx, artinya banyaknya elektron setiap jarak dx, itu sama dengan alfa kali nx, atau nx sama dengan n0 pangkat alfa kali x. Alfa tadi apa ya? Kita nggak ingat, alfa itu adalah jumlah apa tadi? Nah, alfa adalah jumlah rata-rata tumbukan yang dilakukan oleh elektron setiap sentimeter. Jadi elektron yang mengalir setiap sentimeter pada daerah tersebut alfa kali x. X itu adalah jarak antar elektroda. Jadi gitu ya, memahami rumus itu kita harus definisikan satu persatu daripada rumus. Kemudian jumlah elektron yang mencapai anoda, jadi nggak semua juga elektron tadi mencapai anoda pada saat yang sama. Jadi sesuai dengan kapan dia terbentuk, elektron tadi akan mencapai anoda itu ada sejumlah ketika X sama dengan D, atau eh, elektron itu berada pada tempat X sama dengan D. X sama dengan D itu adalah jarak antara elektroda tadi ya. Sementara X itu adalah jarak bagian-bagian daripada D. Jadi D ini dibagi menjadi X, banyak X, sampai kalau dijumlah itu jaraknya sama dengan D. Kemudian ND sama dengan N0 pangkat alfa kali D. Karena X tadi kan untuk X itu bagian-bagiannya, D itu jumlah secara total, jadi alfa kali D. Kemudian jumlah elektron baru yang terbentuk pada rata-ratanya dari setiap elektron, jadi elektron baru terbentuk dengan mengambil rata-rata setiap elektron menjadi E pangkat alfa kali D dikurang 1 sama dengan ND dikurangi N0 per N0. ND itu adalah jumlah totalnya pada jarak D. Therefore, the average current in the gap, jadi arus rata-rata pada jarak antara dua elektroda tadi, which is equal to the number of electrons traveling per second, yang merupakan jumlah elektron yang mengalir atau berjalan setiap detiknya, yaitu I sama dengan I0 kali E pangkat alfa kali D. Di mana I0 adalah arus awal daripada katoda. Arus awal daripada katoda itu arus yang ketika pertama-tama kali diterapkan pada katoda tersebut. Kemudian current growth in the presence of secondary process.
arus yang dihasilkan dari proses tadi kan proses permulaan, kemudian dia masuk ke proses sekundernya atau lanjutannya. Jadi tadi masih aliran-aliran daripada muatan-muatan saja, lama-kelamaan dia akan aliran daripada elektron. Itulah yang menyebabkan arus arus yang mengalir dari dua elektron. The primary process become complete when the initial set of electrons reach the nodes. Jadi ketika proses dasarnya pertama itu selesai, maka akan terjadilah aliran elektron yang mencapai anoda. The secondary ionization process follow resulting in the final breakdown of gas. Jadi ini akan menyebabkan akhirnya proses sekunder ini menyebabkan betul-betul gas tersebut menjadi penghantar atau dialiri listrik. Prosesnya adalah pertama ionization due to positive ion, jadi terjadi pembentukan ion positif atau ionisasi positif, ion positif. Kemudian pemancaran ionization, terjadi ionisasi tadi memancar sehingga dia menumbuk elektron-elektron atau molekul-molekul yang lain. Kemudian the metastable particle may diffuse back causing electron emission. Jadi masing-masing yang keluar tadi akan menghasilkan elektron pada tumbukan dengan molekul-molekul yang lain. Jadi seperti prosesnya itu berantai yang akan mengakibatkan nanti keseluruhan daripada gas yang berada di antara dua elektroda tadi akan menjadi breakdown atau ion-ionnya akan mengalir antara dua elektroda tadi. Namun hal ini makanya kalau kita perhatikan di sini prosesnya ini adalah terjadi pada ion-ion di antara dua elektroda tadi. Jadi ada ion-ion tetap antara dua elektroda tadi yang mengalir, yang terjadi ionisasi kemudian dia mengalir sehingga mengakibatkan arus listrik antara dua elektroda tadi akan terjadi atau terbentuk. Dari sini kira-kira menurut Anda bagaimana caranya agar tidak terbentuk ion-ion pada elektroda ini dielektrik antara dua elektroda tadi? Kira-kira ada yang bisa memberikan ide atau jawaban? Kamsi Suhairi. Kamsi, mana dia Kamsi? Ya, saya Pak. Ya, di mana posisi ini Kamsi? Sibuk nih. Iya, lagi apa ini Pak? Mau persiapan kerja. Persiapan kerja berarti lagi di kondisinya ini enggak lagi kerja. Tapi sebentar lagi kerja. Jadi saya tadi bertanya, tadi kan terjadi proses breakdown pada gas di antara dua elektroda tadi, mengakibatkan nanti lama-kelamaan dia akan mengalirkan arus. Bagaimana kira-kira cara menghindari supaya tidak terjadi aliran arus tadi? Apa aja menurut ini Kamsi idenya seperti apa yang harus dilakukan supaya dia nggak mengalirkan arus tadi? Ya Kamsi? Iya Pak, saya Pak. Nah, jelas pertanyaan saya. Saya Nah, jelas Pak, jelas pertanyaan oke, Pak. oke, ya. Tapi kurang kurang memahami teorinya juga tadi sih Pak di awal tadi Pak. Oh, kurang memahami. Oke, mungkin sebagian juga Ya dari Pak. teman-teman Bagian seperti betul itu. Pak. eh jadi teorinya itu ginilah, secara sederhananya saya mau mengatakan di elektroda itu kan ada positif, ada negatif, anoda, katoda ya kan, ada katoda. Nah di elektroda itu yang di anoda dan di katoda itu kalau diberikan tegangan, kalau kita tahu tegangan itu adalah potensial. Potensial itu mengapa terjadi tegangan? Jadi kan macam air juga.
macam air. Kalau di ada dua sisi, ada dua bak lah katakan, bak kiri dan bak kanan, bak anoda dan bak katoda tadi. Yang baknya itu diisi air terus menerus, salah satu, yang satunya itu nggak diisi air, maka akan mengakibatkan penumpukan pada bagian yang selalu diisi air tadi. Itulah yang dinamakan, kalau dianalogikan dengan yang kita tadi, elektronnya itu makin banyak di situ. Dengan tegangan atau potensial yang semakin besar, elektron numpuk di situ. Numpuk terus semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, dengan adanya eh, medan listrik yang semakin tinggi, jadi ketegangan tadi kan kalau semakin tinggi akan mengakibatkan medan listrik yang tinggi, itu elektron-elektron itu rapuh untuk lepas dari ikatan-ikatan molekulnya. Kalau dia terlepas dari ikatan molekulnya, dia akan kemana dia lari? Akan menuju molekul yang lain, hinggap lah gitu atau nempel. Karena misalnya ada satu bunga lagi, bunga yang banyak serbuk sarinya, bisa dibayangkan ya. Kemudian ditiup dengan angin. Tiup dengan angin, maka serbuk-serbuk itu akan berterbangan dan nempel ke tempat yang lain. Nah, tempat lain itu adalah molekul-molekul di udara atau di gas tadi yang lain. Nah, molekul tadi ditambahi elektron yang melayang seperti serbuk sari tadi, tertempel dia, maka dia akan menjadi tidak seimbang lagi karena ada tambahan muatan dari luar. Maka dia pun akan melepaskan muatan lagi atau terjadi ionisasi lagi, mengeluarkan ion lagi. Nah, terbang lagi elektronnya tadi, maka akan menempel pada muatan atau molekul yang lain terus menerus sehingga molekul yang ada di antara anoda dan katoda ini semua mengalami ionisasi. Maka sepanjang D tadi kan kalau X berarti bagian-bagiannya terjadi ionisasi mengalir tapi dari satu titik ke titik lain, belum dari anoda ke katoda atau dari positif ke negatifnya. Ketika sudah semua daripada gas itu terionisasi, maka akan mengalirlah dari positif ke negatif menjadi jembatan daripada arus listrik dari anoda ke katoda. Maka kalau sudah terjadi jembatan arus yang mengalir itu akan membuat breakdown bahan di elektrik tadi atau isolasi tadi breakdown dan arus mengalir dari positif ke negatif. Jadi ini sangat sangat merusak dan berbahaya terjadi short circuit seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu kalau dari proses tadi yang saya jelaskan tadi, bagaimana lah kira-kira caranya agar uh, ini apa tuh tidak terjadi aliran ion tadi. Aliran ion tadi tidak terjadi. Sehingga nggak jadilah dia terjadi ini apa arus tadi mengalir. Gimana? Ada yang punya ide nggak dari penjelasan saya? Iya Pak. Nah, Eh, supaya tidak terjadi apa tadi nah, Pak? aliran elektron Aliran dari elektron. anoda ke katoda tadi. Sudah. Tuh. Mana? Tahu ya? Yang lain Sorry coba. Pak. Adi Pratama ini, Adi Pratama Iya pakai iya Pak, hitam sorry Pak. putih. Adi Pratama, Muhammad Adi Pratama. Iya Pak, hadir Pak. Oh ya, kenapa mau tes PNS ini pakai hitam putih di profil? Oh, tidak Pak, itu lagi pas di Hotel Wings pendampingan siswa LKS Pak. Oke, oke. Nah ini Iya apa tuh? Pak. Itu pertanyaan saya tadi. Tadi udah dengar belum ya, Muhammad Adi Pratama? Belum Pak, apa tuh Pak? Nah, jadi kan setelah saya jelaskan tadi, bagaimana supaya tidak terjadi ionisasi antara, sorry, tidak terjadi ionisasi dari eh, bahan dielektrik gas antara dua dua elektroda tadi. Ya, Adi, ada ide atau pemikiran atau ilham gitu yang oh seperti ini kadang kan seperti itu kita kalau kita serius mendengarkan penjelasan biasanya kita punya ide yang lain-lain kadang tidak melulu apa yang disampaikan orang itu tapi ada kita punya ide yang lain kadang ide itu nggak semua orang dapat gitu kan hanya orang tertentu saja yang dapat
yang nanti masing-masing itu bisa dikemukakannya sebagai tambahan baru. Rifki Maulana. Rifki, ini mungkin lagi sibuk ya kerja. Christian Manatap. Halo, Christian Manatap. Tiganya belum merespon. Sakdia SPD juga belum merespon. Harfan Diansah. Nah, Harfan Diansah ini seingat saya sudah tugas akhir. Harfan Diansah atau belum ya? Saya lupa. Siapa? Ya, Harfan sudah tugas akhir belum? Harfan belum ya? Ya Pak, sudah Pak. Oh sudah ya, rasanya ingat saya. Tinggal apa aja Pak? Tinggal apa? Menyelesaikan mata kuliah yang tertinggal. Oh, tapi belum sidang ya? Belum Pak, masih mau seminar proposal Pak. Oh, mau seminar proposal. Siapa pembimbingnya Harfan? Bapak, Oh, apa masalahnya Harfan kemarin tuh ya? udah apa Pak? Udah selesaikan untuk proposalnya dan udah daftar juga seminar proposal, cuman belum keluar jadwal ya Pak. Oh, belum keluar. Udah saya ACC kemarin kan? Sudah Pak. Saya lupa pula. Ya, oke. Nah, jadi Harfan, Mm-mm. tadi pertanyaan saya tadi coba bisa ada ide nggak ini, ada apa namanya ya pendapat lah mengenai yang saya tanyakan tadi. Masing-masing orang mungkin bisa berbeda. Kalau misalnya tadi penjelasan Bapak tadi kan Nah, semakin apa lah ya? Muatan itu bisa lepas itu hmm. kalau misalnya kita tambahkan katodenya, anoda atau katode itu Pak. Di katoda elektron kan katoda negatif elektron di katoda. Mm-mm. Terus semakin banyak katoda kan berarti muatannya semakin terlepas itu Pak ya, menempel ke anodanya. Jadi kan bukan semakin banyak katoda. Katoda itu benda lah gitu, benda kutub positif gitu kan. Jadi kan cuma satu lah. Anoda juga satu. Yang dinumpuk di katoda ini adalah elektron-elektron. Jadi semakin ditingkatkan tegangannya, seperti saya katakan tadi bak air tadi, semakin ditimba air di eh, kutub katoda tadi, makin tinggi dia dan makin mungkin untuk dia nanti tumpah gitu kan, makin berat lah gitu. Nah, itulah tadi elektron tadi yang semakin banyak lah di katoda tadi. Dan dia kalau eh, terlepas, jadi makin kan dia kalau tegangannya itu tinggi, maka akan muncul namanya medan medan listrik yang tinggi. Nanti kalau kalau Anda kan pernah belajar medan elektromagnetik, eh, jadi satu muatan saja itu akan menimbulkan gaya tarik dengan elektron lain satu muatan, tapi kan kecil. Makin banyak muatan, makin besar gayanya. Makanya gaya yang ada pada daerah elektron-elektron tadi namanya medan. Sebutannya aja medan. Pada prinsipnya semuanya adalah gaya. Jadi elektron itu saling tarik-menarik antara elektron dan proton untuk dia saling lengket atau katakanlah stabil. Nah, makin tinggi dia elektron sama proton tadi mau lepas daripada wadahnya. Atau kalau dari air tadi dia tumpah lah dari baknya. Makin ini tumpahan tadi juga akan mengenai molekul yang lain. Molekul lain pun pecah menghasilkan tumpahan lagi atau ion lagi. Jadi akan menumpuk saling berantai gitu, maka akan mengakibatkan sampailah aliran tadi sejauh D tadi atau jarak daripada anoda dan katoda tadi gitu. Jadi untuk menghindari itu gimana lah caranya? Kalau tegangannya akan tetaplah di misalnya 150 kV itu kan akan tetap gitu. Nggak bisa dikurangi lah. Kita buat dia sebagai variabel tetap ya. Apa yang bisa dilakukan dengan yang lain supaya tidak terjadi breakdown tadi itu yang saya tanyakan.
supaya jangan terjadi eh, kebingungan mengenai proses Thomson atau breakdown pada gas ini. Masih pada gas, belum pada bahan elektrik padat. Oke, yang lain ada nggak ini yang bisa memahami? Kalau tidak ada yang bisa memahami, oke, baiklah ini saya jadikan tugas. Bagaimana, jadi Anda catatlah tugasnya ini. Bagaimana mengatasi agar tidak terjadi breakdown pada dielectric gas antara dua elektroda dengan jarak D, kemudian dengan bahan dielektrik itu katakanlah udara atau CO2 atau O2. Bagaimana menghindari tidak terjadi breakdown? Ada banyak cara mungkin yang Anda bisa peroleh. Nah, coba Anda nanti buat di tugasnya itu ya, mungkin 1 lembar gitu aja jawabannya. Ya, tolong buat tugas. Saya ketik dulu di sini. Tugas. Ibu jelaskan bagaimana menghindari breakdown pada gas. Saya tulis di grup WA kita biar ingat saya. Oke ya, saya kira itu aja pertemuan kita. Jadi pelajari lagi masalah proses breakdown ini. Anda lebih baik Anda membaca sendiri supaya Anda lebih paham. Nanti ini bahan ininya saya kirimkan aja. Oke, saya terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan selamat bekerja bagi yang kita bekerja pada hari Sabtu ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sin. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Izin ya.